Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SK Baby dan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang bayi laki-laki berusia 1 hari lahir di rumah sakit. Bayi tampak gelisah. Hasil pemeriksaan fisik, pada kepala terdapat benjolan terasa lembut yang melewati batas sutura dan TTV dalam batas normal. Apakah yang dialami oleh bayi tersebut? A. Anencephalus, B. hydrocephalus, C. cepal hematom, atau D. caput succedanum, dan E. perdarahan intrakranial. Jawaban yang tepat adalah D. caput succedanum. Karena berdasarkan kasus di atas teraba benjolan lembut yang melewati batas sutura, jadi ini merupakan gejala khusus pada kasus caput succedanum. Caput succedanum merupakan pembengkakan difusi jaringan lunak kepala yang dapat melampaui sutura garis tengah. Terjadinya odem di bawah kulit kepala bayi sebagai akibat pengeluaran cairan serum dari pembuluh darah akibat proses persalinan. Untuk gambaran klinisnya, odem di lokasi di mana letak trauma terjadi, misalnya di os parietalis, kadang belum tampak saat lahir. Besar kecilnya caput succedanum merupakan petunjuk berat ringannya tekanan pada kepala. Kaput yang besar ditunjukkan pada panggul sempit setelah partus sekian lama dan sukar. Perabaan kepala lembut dan lunak melewati sutura batas tidak jelas terjadi karena efusi serum. Seorang perempuan sudah melahirkan anaknya 1 jam yang lalu di ruangan VK. Bayi lahir segera menangis dalam waktu 1 menit. Hasil pemeriksaan warna kulit merah, tonus otot aktif, menangis kuat, tidak ada kelainan. Suntikan pertama apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. BCG, B. vitamin K, C. DPT1, D. vitamin, atau E. hepatitis B1. Jawaban yang tepat adalah B. vitamin K. Jadi untuk vitamin K1 diberikan sebagai profilaksis perdarahan akibat defisiensi vitamin K dengan pemberian secara IM dosis tunggal 1 mg dalam 1 jam setelah kelahiran. WHO dan Kementerian Kesehatan RI merekomendasikan injeksi intramuskuler vitamin K1 sebanyak 1 mg pada semua bayi baru lahir sebagai metode profilaksis perdarahan. Injeksi vitamin K1 dilakukan pada paha kiri bayi bagian anterolateral. Paling lambat diberikan 2 jam setelah lahir sebelum pemberian vaksinasi hepatitis B dengan selang waktu 1-2 jam. Pada bayi yang baru lahir tidak ditolong bidan, pemberian vitamin K1 dilakukan pada kunjungan pertama dengan dosis dan cara yang sama. Setelah pemberian injeksi vitamin K1 perlu dilakukan observasi. Seorang bayi laki-laki lahir normal 12 jam yang lalu di rumah sakit. Saat ini menangis setelah dilakukan pemeriksaan popok dan bedongnya basah. Hasil pemeriksaan fisik ekstremitas bayi pucat dan dingin. TTV suhu 35,8 derajat Celcius. Apakah penyebab terjadinya masalah pada bayi tersebut? A. konveksi, B. radiasi, C. konduksi, D. konveksi, atau E. evaporasi. Jawaban yang tepat adalah E. evaporasi. Jadi berdasarkan soal tersebut, bayi mengalami hipotermi dengan ditandai kulit pucat dan dingin dan suhunya 35,8 derajat Celcius. Bayi mengalami proses kehilangan panas melalui evaporasi karena dari soal di atas popok dan bedong bayi basah. Evaporasi adalah jalan utama bayi kehilangan panas. Evaporasi merupakan kehilangan panas tubuh melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara karena air atau cairan ketuban. Contohnya, jika saat lahir tubuh bayi tidak segera dikeringkan, dapat terjadi kehilangan panas tubuh bayi sendiri. Pada bayi yang terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya tidak segera dikeringkan dan diselimutin. Kemudian pada bayi yang popok dan bedongnya basah tidak segera diganti. Nah, kalau radiasi, kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Bayi bisa kehilangan panas dengan cara ini karena benda-benda tersebut
menyerap radiasi panas tubuh bayi walaupun tidak bersentuhan secara langsung. Misalnya bayi diletakkan di ruangan yang dingin, bayi dibiarkan telanjang. Nah, untuk yang konduksi atau merambat, kehilangan panas ini melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Misalnya menimbang bayi tanpa alas timbangan, tangan penolong yang dingin saat memegang BBL, atau menggunakan stetoskop dingin untuk memeriksa BBL. Nah, konveksi atau mengalir ini kehilangan panas yang terjadi pada saat tubuh bayi terpapar udara atau lingkungan bertemperatur dingin. Misalnya bayi diletakkan di dekat pintu atau jendela yang terbuka atau berada di dekat kipas angin yang dihidupkan. Soal berikutnya, seorang bayi perempuan lahir 6 jam yang lalu di ruang VK rumah sakit dengan berat badan 3000 gram dan panjang badan 49 cm. Bayi rewel dan tidak mau menyusu, sering gumoh, lalu dilakukan pemeriksaan fisik, terdapat celah pada palatum dan TTV dalam batas normal. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Labioskisis, B. Genatoskisis, C. Palatoskisis, D. Atresia ani, atau E. Atresia esophagus. Jawaban yang tepat adalah C. Palatoskisis. Karena berdasarkan kasus di atas, kata kuncinya yaitu bayi rewel, tidak mau menyusu, sering gumoh, dan gejala khusus pada palatoskisis yaitu terdapat celah pada palatum. Jadi, palatoskisis adalah kelainan kongenital sumbing akibat kegagalan fusi palatum pada garis tengah dan kegagalan fusi dengan septum nasi. Bila tonjolan hidung medialis yang merupakan bagian yang membentuk dua segmen antara maksila gagal menyatu, terjadi celah yang disebut palatoskisis. Gejala utama dari celah bibir dan atau langit-langit sumbing adalah pembukaan terlihat di bibir atau langit-langit, yaitu palatum. Gejala lain dapat terjadi sebagai akibat dari sumbing meliputi masalah feeding atau masalah asupan makanan atau masalah asupan ASI, masalah bicara, masalah dental, infeksi berulang pada telinga bagian tengah, masalah pendengaran, dan masalah pernafasan. Seorang perempuan berusia 32 tahun datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan membawa bayinya yang lahir kurang bulan dengan cacat bawaan labioskisis yang memerlukan tindakan segera. Dia melahirkan di puskesmas. Karena keadaan bayi yang sangat kritis, maka diputuskan agar bayi dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Apakah unit rujukan yang sesuai dengan kasus di atas? A. Unit perawatan bayi baru lahir tingkat 1, B. Unit perawatan bayi baru lahir tingkat 2, C. Unit perawatan bayi baru lahir tingkat 3, D. Unit perawatan bayi baru lahir tingkat 4, atau E. Unit perawatan bayi baru lahir tingkat 5. Jawaban yang tepat adalah C. Unit perawatan bayi baru lahir tingkat 3. Kata kuncinya yaitu bayi lahir kurang bulan dengan cacat bawaan labioskisis yang memerlukan tindakan segera. Sesuai dengan pembagian tingkat perawatan, maka unit perawatan bayi baru lahir dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, unit perawatan bayi baru lahir tingkat 3 merupakan penerima rujukan baru lahir yang lahir di rumah atau pondok bersalin dengan memberi pelayanan dasar pada bayi yang baru lahir di puskesmas dengan tempat tidur dan rumah bersalin. Kasus rujukan yang dapat dilakukan adalah bayi kurang bulan, sindrom gangguan pernafasan, kejang, cacat bawaan yang memerlukan tindakan segera, gangguan pengeluaran mekonium disertai kembung dan muntah, ikterik yang timbulnya terlalu awal atau lebih dari 2 minggu, dan diare. Pada unit ini perlu penguasaan terhadap pertolongan pertama kegawatan BBL, yaitu identifikasi sindrom gangguan nafas, infeksi atau sepsis, cacat bawaan dengan tindakan segera, ikterus, muntah, perdarahan, BBLR, dan diare. Yang kedua yaitu unit perawatan bayi baru lahir tingkat 2
Pada unit ini telah ditempatkan sekurang-kurangnya 4 tenaga dokter ahli, di mana pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kehamilan dan persalinan normal maupun resiko tinggi. Perawatan bayi yang baru lahir pada unit ini meliputi pertolongan resusitasi bayi baru lahir dan resusitasi pada kegawatan selama pemasangan endotrakeal, terapi oksigen, pemberian cairan intravena, terapi sinar dan transfusi tukar, penata laksanaan hipoglikemi, perawatan BBLR, dan bayi lahir dengan tindakan. Pada unit ini diperlukan sarana penunjang berupa laboratorium dan pemeriksaan radiologis, serta ketersediaan tenaga medis yang mampu melakukan tindakan bedah segera pada bayi. Selanjutnya, unit perawatan bayi baru lahir tingkat 1. Pada unit ini semua aspek yang menyangkut dengan masalah perinatologi dan neonatologi dapat ditangani di sini. Unit ini merupakan pusat rujukan sehingga kasus yang ditangani sebagian besar merupakan kasus resiko tinggi baik dalam kehamilan, persalinan maupun bayi baru lahir. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki baru saja dilahirkan di rumah sakit. Cairan ketuban tanpa mekonium, hasil pemeriksaan nafas megap-megap, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Apakah penilaian selanjutnya yang harus dilakukan pada bayi untuk menegakkan diagnosa? A. Tonus otot dan warna kulit, B. Warna kulit dan masa gestasi, C. Tonus otot dan masa gestasi, D. Tonus otot dan frekuensi jantung, atau E. Warna kulit dan frekuensi jantung. Jawabannya adalah C. Tonus otot dan masa gestasi. Jadi penilaian sepintas pada bayi baru lahir meliputi apakah bayi cukup bulan atau masa gestasi. Kemudian kedua yaitu apakah bayi menangis kuat atau bernafas megap-megap. Kemudian yang ketiga penilaian tentang tonus otot, yaitu apakah bayi bergerak dengan aktif. Soal berikutnya, seorang bayi lahir 2 jam yang lalu dengan cara vakum ekstrasi, sedang dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala dan didapatkan data-data bentuk kepala normal, ubun-ubun datar. Apakah data selanjutnya yang penting dikaji dari bagian kepala? A. Spina bifida, B. Bentuk kepala, C. Keadaan rambut, D. Keadaan bibir dan lidah, atau E. Kaput dan sepal hematom. Jawaban yang tepat adalah E. Caput dan sepal hematom. Jadi pada pemeriksaan fisik bagian kepala, data yang penting dikaji yaitu periksa adanya trauma kelahiran, misalnya kaput saxendenum, sepal hematom, fraktur tulang tengkorak, dan perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali, mikrosefali, dan sebagainya. Selanjutnya, bayi lahir 3 hari yang lalu dibawa ke rumah sakit karena tampak berwarna kekuningan. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan kadar bilirubin indirect 4,6 mg%, sedangkan kadar bilirubin directnya 0,3 mg%. Apakah diagnosa kasus bayi tersebut? A. Hiperbilirubin, B. Hipobilirubin, C. Ikterus fisiologis, D. Ikterus patologis, atau E. Kernicterus. Jawabannya adalah A. Hiperbilirubin. Karena berdasarkan kasus di atas, hasil lab menunjukkan kadar bilirubin indirect 4,6 mg%. Jadi hiperbilirubin merupakan peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Nilai normal bilirubin indirect yaitu berkisar dari 0,3 sampai 1,1 mg/dl, sedangkan bilirubin direct 0,1 sampai 0,4 mg/dl.